Jadi memang kesehatan jiwa itu masih gambarannya itu ya atau citranya itu memang masih buruk gitu di masyarakat. Karena masyarakat kurang pengetahuan tentang kesehatan jiwa gitu. Karena mereka belum memahami apa aja sih yang membuat seorang penderita itu bisa tetap bisa tetap patuh dalam pengobatan, patuh untuk kontrol, dan memotivasi mereka untuk mereka bisa pulih dan bisa bersosialisasi kembali ke masyarakat. Saya udah dari 2017 ini awal itu saya ada namanya anxiety disorder dan sosiofobia. Tapi yang skizofrenia ini baru beberapa bulan ini ketika saya kasih tahu teman-teman orang-orang ya ada beberapa yang kayak oh ya ini sesuatu yang baru gitu. Yang paling ditakutkan adalah paranoid gitu. Jadi kan iya diagnosa saya kan F20 skizofrenia paranoid gitu. Jadi saya mempunyai ketakutan yang berlebih gitu. Ada overthinking juga, ada gangguan kecemasan juga. Setiap kali ngeliat CCTV takut aktivitas saya direkam gitu. Semenjak saya bergabung ke KPSI, di situ ada program peer support. Nah, di situ saya mulai membuka diri, perasaan apa aja yang saya alami seminggu terakhir. Dari dulu banyak sekali orang-orang yang mengalami gangguan jiwa ini menggelandang gitu di jalan gitu ya kan. Mereka ada yang tidak mengenakan pakaian gitu. Padahal orang gangguan jiwa ini mereka manusia juga gitu. Dan ini kan sebenarnya bisa diobati gitu. Kalau mereka diobati lalu diberikan dukungan yang positif dari keluarga dan dari masyarakat juga, nantinya mereka bisa pulih dan mereka bisa berfungsi lagi di dalam masyarakat gitu. Obatnya alhamdulillah udah cocok, udah 4 tahun ini nggak ada keluhan apa-apa. Paling efek sampingnya yang saya rasakan adalah kalau dari rebahan, bangun, itu agak kelingan. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kalau saya kambuh itu bisa dimulai dari tidak bisa tidur gitu kan. Akhirnya marah-marah dan berakhir di rehab. Nah itu yang saya khawatirkan kalau saya kambuh lagi atau relapse lagi, nanti saya bisa berakhir di rehab lagi. Itu merupakan kemunduran buat saya karena terputus lagi dengan dunia luar, mulai dari awal lagi. Itu saya usahakan nggak terjadi lagi. Sekian lama saya nggak pernah keluar, nggak pernah bergaul, nggak pernah ngumpul, nggak pernah nongkrong. Penderita skizofrenia itu sangat membutuhkan support system yang membuat seorang penderita itu bisa tetap bisa tetap patuh dalam pengobatan, patuh untuk kontrol, dan memotivasi mereka untuk mereka bisa pulih dan bisa bersosialisasi kembali ke masyarakat. Kepada teman-teman yang skizofrenia atau ODS juga,
biar bangkit dan semangat kita tuh masih bisa pulih. Ada juga yang kaget karena mungkin orang nganggap itu kecemasan anxiety itu kan lebih umum gitu, dan tanda kutip lebih umum, lebih banyak orang yang kelihatan gue lagi anxious nih, lagi cemas nih kayak gitu, ketimbang skizofrenia yang kalau dia dari media atau yang dari berita gitu kan terlihat sebagai gangguan jiwa yang sering. Saya tadinya caregiver secara langsung ya sebelum menikah, tapi setelah anak saya menikah ya dia sama istrinya, dia sudah punya anak 2 dan sewaktu kena itu dia kira-kira umur 27 tahun, 26 apa 27 tahun. Masyarakat kurang pengetahuan tentang kesehatan jiwa gitu, karena mereka belum memahami apa aja sih yang perlu diperhatikan untuk menjaga kesehatan jiwa, terus kemudian dampaknya kalau kita tidak memperhatikan masalah kesehatan jiwa, akibatnya masyarakat jadi menyepelekan atau menganggap remeh masalah kesehatan jiwa ini. Ada tidak masalah kamu anak, yang penting kamu bilang. Yang paling penting adalah dan yang paling utama, yang paling sehat itu seorang penderita skizofrenia mendapatkan caregiver yang paling sehat itu ya di dalam keluarga. Ya, karena keluarga lah orang terdekat dengan si penderita. Keluarga lah yang tahu bagaimana si penderita. Tapi dalam satu keluarga juga belum tentu semua keluarga belum tentu satu keluarga bisa menjadi seorang pendamping untuk seorang penderita skizofrenia. Kadang-kadang dalam satu keluarga juga si penderita enggak ke semua keluarga, kakak beradik atau siapa ya bisa dekat, bisa dengan ini untuk curhat gitu loh. Jadi ya itu tadi emang sangat penting tuh support sistem dari keluarga. Tapi ya syukurnya bagusnya sih kalau semua keluarga itu saling mendukung untuk saling melengkapi, saling mengisi untuk mendukung si penderita. Banyak orang bilang begitu, dia nggak punya malu, bukan nggak punya malu tadi, dia putus dari realitas. Jadi dia nggak bisa menilai realitas itu. Gangguan jiwa bisa juga karena stroke, tergantung di area mananya dia mengalami. Ada tantangan yang dari internal KPSI sendiri, tapi ada juga tantangan yang dari luar gitu. Kalau tantangan dari luar memang adalah stigma tadi ya gitu, stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa, terutama orang dengan skizofrenia gitu. Jadi kami bersama KPSI gitu ya, bagaimana nih supaya stigma di masyarakat ini berubah gitu, dari pemahaman mereka atau gambaran yang ada di dalam bayangan mereka, dalam pikiran mereka, orang gangguan jiwa yang tadi di awal saya sebutkan, ternyata mereka nggak seperti itu gitu, mulai berubah. Ternyata mereka kalau diobati gitu bisa loh gitu pulih dan bisa berprestasi gitu, bisa bahagia juga dengan hidupnya gitu, bisa mandiri, bisa produktif, bisa berkeluarga gitu, bisa mengelola usaha dan sebagainya ya seperti orang-orang pada umumnya. KPSI pengennya memang memberdayakan sebanyak mungkin gitu teman-teman yang mengalami skizofrenia atau gangguan jiwa ini, terutama mereka yang kondisinya sudah jauh lebih baik, bekerja gitu di KPSI. Dulu memang saya sendiri mengalami skizofrenia, didiagnosa tahun 2008 gitu. Baru bergabung dengan KPSI ini di tahun 2011. Sebelumnya saya dan keluarga tidak tahu gitu kalau ada komunitas untuk yang mengalami skizofrenia seperti saya. Jadi paranoidnya ada lagi, tapi semenjak
lanjut minum obat lagi, paranoidnya udah nggak ada lagi gitu. Jadi yang dirasain paranoidnya kumat aja waktu seminggu yang lalu lah. Obatan, terapi segala macam ya tetap tertolong. Tapi kan karena sekarang ini kan posisi saya kan sudah nggak sebagus. Waktu saya pertama kali menjadi sukarelawan di tahun 2017 itu, saya diberikan tanggung jawab untuk mengelola program siaran radio gitu. Di salah satu radio swasta di Jakarta, KPSI, setiap Kamis pagi itu ada program yang membahas tentang masalah-masalah atau topik-topik seputar kesehatan jiwa gitu. Mulai dari situ saya belajar gitu ya dari narasumber ahli gitu, dari teman-teman penyintas juga gitu, terus juga dari komunitas-komunitas kesehatan jiwa yang lain gitu. Itu salah satu bentuk upaya dari saya dan KPSI untuk mengedukasi masyarakat gitu. Lalu kemudian ketika menjabat sebagai pengurus di sini, tanggung jawab saya memang di bagian edukasi juga. Jadi melalui webinar secara online ketika pandemi kemarin, lalu saat ini peer support, KPSI punya kegiatan peer support, kelompok dukungan gitu ya. Jadi bagi keluarga dan orang skizofrenia nanti kami berkumpul, lalu kami saling sharing dan saling menguatkan. Penderita skizofrenia itu adalah suatu perjalanan yang sangat panjang. Boleh dibilang sulit dan berat. Ini ibaratnya kalau kita lari, ini penderita skizofrenia itu lari maraton. Yang sangat panjang gitu loh. Jadi pernah ada kasusnya, tadi saya katakan, perjuangan mereka adalah perjuangan yang sangat panjang dan memang membutuhkan pendamping atau caregiver. Terus kalau ditanya, bagaimana kalau seorang penderita skizofrenia tidak mendapatkan caregiver? Ya, jawabannya saya nggak bisa memberikan jawaban yang ini ya, tapi ada kasus aja ya, kita ini kasus di kita juga ada ya penyintasnya, dia adalah seorang suami, istri yang sebagai pendamping, dan mereka sudah punya anak. Karena dia mengalami sakit penyakit, akhirnya si istri meninggal. Itu sangat berdampak untuk pemulihan si penderita tersebut, ya kan? Tapi dengan adanya masih ada anak walaupun masih kecil dan keluarga besar yang lainnya masih ada yang bisa untuk menolong si penderita tersebut, dan si anak juga dibimbing untuk menjadi seorang caregiver untuk papahnya. Dari kecil dia sudah mendampingi ayahnya, maksudnya kapan dia harus minum obat, kapan dia harus kontrol. Si anak sudah dididik, dari sejak dini sudah dididik, karena nanti kelak sampai dia dewasa, dia sudah mengerti orang tuanya itu memiliki suatu penyakit yang memang benar-benar dibutuhkan oleh si penderita. Itu satu kasus. Ada satu kasus kedua lagi, teman dari suami saya, dia seorang penderita skizofrenia, tidak punya keluarga. Ada keluarga, maksudnya ada keluarga besar, tapi karena keluarga besarnya masing-masing sudah punya keluarga, jadi nggak fokus, istri tidak ada. Akhirnya kebetulan mereka punya komunitas alumni di sekolah, sehingga mereka bergotong royong untuk menolong ini si penderita. Kita baru berencana minggu depan kita akan bawa ke rumah sakit. Ternyata Tuhan berkehendak lain. Tuhan memanggil duluan. Jadi jawabannya, bagaimana kalau caregiver? Yaitu kita kembalikan ke Tuhan. Dan akhirnya Tuhan panggil dia, caregivernya yang seutuhnya yaitu Tuhan.